Halo, selamat datang di podcast Diksi. Kali ini bersama aku Ikhlas dan juga temanku di sini. Jordan. Kalian tahu nggak sih apa itu mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa pura-pura? Kira-kira apa ya benefitnya? Kita nantikan di diskusi kita kali ini. Halo Mas Jordan, Halo. apa kabarnya nih? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ikhlas sendiri gimana Ikhlas? Alhamdulillah baik. Kan kita lama nih nggak ketemu, hampir 2 bulan. Baik. Terakhir ketemu bulan 2019 ya? kita aja angkatan 2023. Lanjut, gimana? Jadi Mas Jordan nih mahasiswa kupu-kupu nggak sih? Apa sih Ya, mahasiswa kupu-kupu itu? kupu-kupu. Mahasiswa yang habis kuliah pulang, setahu aku gitu. Oh gitu Kuliah ya. pulang. Nggak ada kegiatan lain? Dikasih julukan. Ya banyak dong. Tidur, ngegame, Nah, nugas. bagus. Banyak lah kegiatan olahraga juga bisa, main, naik gunung, banyak lah. Kalau masih kelas sendiri kan ikut organisasi, biasanya kan disebut kura-kura. Gimana tuh? Mahasiswa pura-pura itu kalau setahu aku ya kuliah, rapat, kuliah. Tapi masih kuliah, maksudku prioritas kita juga masih kuliah ya. Jadi Ya. kuliah terus diimbangi dengan rapat. Kuliah lagi, rapat lagi. Rapat organisasi kan? Iyalah, rapat organisasi. Kan kebetulan aku tuh di himpunan mahasiswa teknik sipil dan perencanaan. Jadi kalau pagi kuliah, sore atau enggak malam tuh rapat. Tapi juga tetap pulang. Ya enggak kuliah, rapat, kuliah lagi enggak pulang ya enggak lah. tetap tetap pulang Rapat juga ke kos. paripurna. Jadi nih, Mas Jordan, kegiatan sehari-harinya selama perkuliahan sebagai Selama mahasiswa perkuliahan, ya seperti mahasiswa normal lainnya. Kita pagi kuliah, habis itu jam perkuliahan habis, pulang, ngerjain tugas, ada waktu istirahat, ya pasti banyak lah waktu istirahat, habis itu ngegame, kalau ada kayak kemarin lomba-lomba, ya ikut lomba, kayak gitulah, Ikut lomba apa ini? ikut lomba, kemarin itu ada lomba balsa, mau ikut KJI cuman nggak jadi, gitu. Kalau Ikhlas sendiri nih, kan aku juga satu kelas sama Ikhlas, terus Iya. gimana tuh kegiatannya? Jadi kalau aku nih sebagai mahasiswa pura-pura itu ya tetap fokusku juga ke kuliah, Ya, tapi juga diimbangi dengan organisasi di mana di organisasi itu ada kegiatan juga rapat. Sebenarnya juga cuma rapat doang. selama perkuliahan, masa perkuliahan Iya, ya. waktu perkuliahan. Jadi ya kuliah kadang bukan hanya rapat tapi juga diskusi. Ada juga kumpul-kumpul dengan teman-teman organisasi. Nggak melulu rapat sih sebenarnya. Prioritasku juga masih kuliah terus rapat, kuliah Oke. rapat. Tapi pulang juga ke kos. Kirain nggak pulang. Enggak lah, ya tetap pulang Ngedirin dong. tenda di Enggak kampus. dong. Jadi maksudnya nih, itu kan kalau kuliah nih. Kalau Ya. liburan gini ngapain? Kalau biasanya? liburan gini, yang pasti liburan aku full ya. Full libur. Full libur. Oh. Ya. Kalau di rumah kemarin sih ngebantuin orang tua. Hmm. Ini ke Malang juga mau ke Arjuno kan. Soalnya kan nggak ada kegiatan lagi nih. Ya aku cari kegiatannya kayak gitu, main. Terus ya mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang kerja juga. Ya. Kayak teman kita kan juga ada yang kerja, pasti kan. Terus ada yang ikut-ikut lomba, teman kita juga ada yang ikut lomba. Kemarin aku dapat kabar juga ada yang ikut lomba. Sama kayak aku juga, sering bareng aku, dia juga ikut lomba gitu. Kalau waktu liburan ya. Ya. Kalau masih Ikhlas nih, kan kayaknya waktu aku udah libur nih, Ikhlas kan kita masih sering hubungan. Kayaknya belum pulang nih. Ya, Ngapain tuh pulang kegiatannya? dong. Kalau aku walaupun mahasiswa pura-pura juga tetap pulang dong. Ya masa aku nggak pulang di kampus? Ya enggak dong, pasti pulang aku. Kalau aku waktu liburan nih kebetulan lagi ada event Civil Days dan juga serangkaiannya itu Banyak kegiatan. banyak kegiatan. Jadi fokusku di kampus di himpunan. Jadi untuk mengatur apa ya? Untuk ada kan itu proker-proker juga selain event-event itu juga ada proker lain juga. Salah satunya mau ada PKKMB kan nanti Oke. bulan Agustus. Iya. Jadi kita juga
mengisi liburan tuh biar nggak nganggur, ya itu ngisi liburannya dengan membentuk. Kalau mahasiswa Krokor kan menyiapkan ini. nganggur banget nih. Jadi banyak waktu luangnya lah. Emang nggak capek kayak gitu? Ya capek itu tergantung orangnya ya. Itu juga pun semuanya terbayarkan gitu. Nggak sekedar capek terus sakit, nggak dong. Alhamdulillah nggak ada yang sakit nih. Oh iya. Sehat-sehat ya. Ya, jadi Mas Jordan sendiri kenapa nih kok milih menjadi mahasiswa kupu-kupu? Kan kurang kurang ada benefit kalau kalau kataku sih. Oh oke. Yang pertama sih aku kan GPR 1 tahun. Jadi aku tuh udah ngerasain gimana waktu di rumah di lingkungan tuh kayak gimana. Jadi aku kayak ketemu orang jadi males kayak gitu loh. Kan kalau di lingkungan ya tahu sendiri lah Ya. omong-omongan orang gimana. Itu jadi ngebuat aku males basa-basi sama orang. Itu satu. Terus yang kedua, aku mau fokus aja ke kuliah gitu. Mau lebih fokus aja ke kuliah kan kalau kita lebih banyak kegiatan, fokus kita kan pasti kepecah kan. Kalau banyak banget nih ya, fokus kita kan pasti kepecah. Jadi aku pengen fokus kuliah aja, fokus ke nilai, terus kayak kalau waktunya istirahat nih liburan bisa istirahat, bisa main, Ya, gitu baik. gitu aja sih. Pilihan karena aku mikirnya kayak gitu. Kalau dari mahasiswa kura-kura nih gimana? Kalau dari aku tuh sebenarnya ini balik lagi ya. Waktu aku SMA itu aku nolak banget kan. Nolak banget, introvert banget, ketemu orang juga malas. Jadi waktu kuliah ini aku pengen keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Oke. Jadi aku pengen kenalan dengan orang baru, kenalan. Mencoba hal baru. Iya itu, terus pengen juga bangun relasi yang lebih luas di organisasi. Jadi ya aku milih untuk coba aja deh dulu organisasi ini Oke. gitu. Tapi jangan lupa buat yang introvert, kupu-kupu. Enggak lah, pura-pura lah. Ngomong-ngomong soal koneksi nih, Oke. kalau jadi mahasiswa kupu-kupu tuh emang gimana cara dapetin koneksi? Kan kalau setahu ya kuliah pulang kan kuliah pulang kan ya kuliah, taunya juga koneksinya teman-teman kelas doang kan? Oke. Iya nggak sih? Iya. Eh, Gini aja ya, kan habitat kita nih mahasiswa kupu-kupu nih kan dua kan habitat kita. Yang satu di kampus, yang satu di rumah, anggap aja rumah kan. Kontrakan atau kos anggap aja rumah. Ya kita maksimalin koneksi kita di situ. Gimana caranya kita maksimalin? Kayak di kampus nih, kita kan pasti ada teman satu kelas dong. Ya kita maksimalin aja di situ. Kita cari aja teman kita yang itu berorganisasi. Kan mereka pasti banyak tuh relasinya, baik ke dosen atau ke cutting. Ya kita deketin aja mereka. Habis itu ya cari tahu ke mereka lah. Kalau di kontrakan ya mungkin kalau di kontrakan kurang lah. Soalnya atau di kos-kosan kan, soalnya kita kumpulnya sama anak-anak itu terus kan. Iya. Ya pinter-pinter kata aja. Kita cari tahu tentang teman kos-kosan kita atau kontrakan kita. Jadi bisa lebih banyak di luar ataupun di kampus gitu. Itu kalau dari aku, kalau dari mahasiswa kura-kura kan aku nggak tahu nih gimana kehidupannya. Wah, kalau jadi mahasiswa pura-pura tuh seru banget. Koneksi itu nggak terbatas. Koneksi itu nggak terbatas di teman sekelas doang. Jadi kalau di himpunan, kalau aku ya di himpunanku itu koneksinya tuh oke, teman sekelas. Yang kedua tuh di himpunan mahasiswa teknik sipil sendiri tuh ada dari tiap kelas tuh ada perwakilan, bukan perwakilan, dari tiap kelas tuh ada itu orang-orang dari organisasi itu. Jadi kalau misalkan ada tugas itu bisa lebih tahu dulu gitu dari teman-teman kelas. Oh, nanti ada tugas gini. Jadi benefitnya di situ. Terus dari koneksi dari cutting juga banyak. Terus koneksi dari dosen juga. Wah, dosen itu paling penting sih. Kalau misalkan ada dosen ada penelitian atau minta tolong itu kan yang pertama biasanya sih dari himpunan ya, himpunan dulu. Jadi benefitnya Biasanya nih ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan mahasiswa kupu-kupu kan. Ya juga, tapi enggak dong. Tapi yang pertama biasanya memang dari himpunan dulu. Soalnya kan paling dekat lah istilahnya dari dosen terutama dosen pendamping gitu kan. Ya. Terus yang paling privilege lagi itu kita bisa kenal ke ormawa lain. Jadi misalkan dari ormawa organisasi mahasiswa, himpunan mesin, himpunan tata boga, bahkan bisa sampai BEM pun kita juga ada kenalan. Jadi kita koneksinya nggak terbatas di itu aja. Informasi juga bisa kita dapat dari satu kampus, bahkan itu bisa didapat dari organisasi itu. Ya mungkin ya lah relasi kurang lah. Tuh, jadi kalau menurutku pura-pura emang di situ sih enaknya tuh, Kelebihannya di privilege-nya situ. memang. Oke. Terus
buat mahasiswa kupu-kupu nih, ada tantangan nggak sih kalau jadi mahasiswa kupu-kupu tuh? Kalau tantangan sih sebenarnya kurang menantang tapi tegang. Hah, gimana itu? Nggak menantang, menantang banget tapi ya seru lah. Soalnya kan kita kan waktu main banyak, terus waktu kita istirahat juga banyak. Hmm, Tantangannya sih paling cuma di temen aja, kayak temen kampus. Soalnya kan kita jarang banget nih bergaul, kayak anak-anak organisasi kan pasti sering ngumpul, sering ngobrol, iyalah. tukar pikiran. Kalau kita kan sebagai mahasiswa kupu-kupu, kita ya udah, kita kadang temenan cuma temenan aja. Tantangannya Hmm. cuma di situ. Kalau di lain-lainnya sih nikmat bulan Kalau manakah yang kau dustakan. kalau dari aku nih jadi mahasiswa pura-pura itu tantangannya sebenarnya eh, dibilang banyak juga nggak banyak banget, soalnya masih bisa dihandle lah. Misalkan tantangan buat bagi waktu dari kuliah sama organisasi, terus bagi bagi apa ya, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga sebagai orang di organisasi, juga tantangan untuk manajemen diri kita dengan lingkungan kita di organisasi gitu loh. Jadi kalau menurutku itu bisa menjadi salah satu sarana karakter development bagi kita Oke, oke, oke. dalam dunia perkuliahan, gitu sih benefit yang juga bagus di organisasi. Tapi kan tantangannya juga banyak banget kan, kayak Ya, harus ngatur waktu, harus eh, mungkin kadang tugas juga mepet-mepet, kan beda kan sama kupu-kupu kan. Nggak bisa sebanyak waktunya mahasiswa kupu-kupu lah. tapi ya itu balik lagi, kalau di mahasiswa pura-pura tuh selain memang nggak bisa dipungkiri Ya, tidur kita, apa, istirahat kita memang berkurang, tapi oke. itu bisa diisi dengan kegiatan yang jauh lebih bermanfaat yang bisa membuat diri kita tuh lebih baik gitu loh di organisasi gitu loh. Oke, oke. Jadi ya itu pinter-pinter kita buat ngatur waktu sendiri sih di organisasi juga. Ini di jadi mahasiswa kupu-kupu tuh emangnya apa sih yang bisa didapat selain Banyak dong, kuliah banyak pulang? dong. Apa coba contohnya? Keunggulan kita dibandingkan mahasiswa yang lain pasti jam istirahat. Pasti itu. Terus kita bisa lebih fokus ke nilai, kita lebih bisa fokus ke kuliah, kita lebih eh, bisa ngasah bakat kita dari lomba-lomba, bisa kerja part time juga, bisa ikut kursus. Ya kayak gitulah. Hmm, Keunggulan kita yang bisa didapatkan dari situlah. Kalau dari organisasi nih kan ya mungkin banyak juga yang didapat. Cuman kan aku kan nggak tahu nih sebagai mahasiswa kupu-kupu, bisa dikasih tahu. ya kalau dari mahasiswa kupu tuh kura-kura itu banyak banget lah pasti yang sekiranya itu nggak didapat sama mahasiswa kupu-kupu. Jadi Oke. misalkan public speaking, cara kita berorganisasi, bekerja sama dengan tim, cara kita manajemen diri dan waktu, itu sangat tertata banget kalau di organisasi gitu loh. Jadi kalau menurutku yang kita dapat tuh bukan hanya skill untuk perkuliahan, tapi juga skill untuk bermasyarakat gitu loh. Jadi nggak melulu Eh, berkerucut di dunia perkuliahan doang, tapi juga Mahasiswa kupu-kupu juga bisa kok di masyarakat aman. tapi kan nggak sestruktur di organisasi gitu Ya loh kan. mungkin mungkin nggak seterarah di organisasi ya. Cuman Iyalah, kita kita juga bisa lah kayak gitu. ya. Melatih melatih manajemen diri kita juga bisa Hmm. lah. Cuman ya nggak sestruktur di organisasi Organisasi aja ya gitu. itu, kalau di organisasi sendiri itu selain terstruktur juga terarah gitu loh. Jadi misalkan kita kalau kerjasama nih, ngomongin kerjasama, kalau mahasiswa kupu-kupu kalau setahu ya pikirannya ya udah kerjasama doang gitu loh, nggak ada tujuannya yang jelas tuh apa gitu. Kalau di organisasi kita berlatih kerjasama dengan arah dan tujuan yang jelas gitu loh, dan semua orang di dalamnya itu apa ya, kayak punya peran dan juga tugas masing-masing Punya gitu loh. peran Jadi masing-masing. Oke, oke, oke. terstruktur dan terarah gitu loh. Kalau di mahasiswa pura-pura ya. Kalau dari mahasiswa kupu-kupu sendiri, kalau disuruh kerjasama gitu bisa nggak sih? Ya pasti bisa dong. Cuman kan kita karena introvert mungkin komunikasinya kurang. Oh gitu. Karena kan kebanyakan kan mahasiswa kupu-kupu tuh mereka yang introvert kan. Mereka lebih mentingin diri mereka sendiri, kuliah mereka, nilai mereka kayak gitu. Lebih banyak kayak gitu. Oh ya, ngomongin nilai nih. Sebenarnya juga di
di mahasiswa kura-kura yang lebih banyak berorganisasi juga itu juga bisa bukan hanya fokus di organisasi juga fokus nilai juga karena teman-temanku juga banyak kok yang misalnya di mata kuliah ini pintar mata kuliah ini pintar mereka berbagi ilmu gitu loh jadi kita itu balance antara organisasi dan juga nilai. Ya, ya. Terus kalau ngomongin waktu liburan kita nggak bisa ikut lomba gitu ya. Kan kalau mahasiswa kupu kan banyak waktu untuk ikut lomba. Ya. Nah kalau mahasiswa kura-kura sendiri malah yang bikin lomba itu tuh. Tapi kan kalau kita kan bisa ikut lomba banyak nih. Kalau mahasiswa kura-kura kan paling terbatas cuma satu atau dua. Itu pun nggak bisa fokus sepenuhnya. Kalau bisa kupu-kupu, kita bisa tiga, empat bahkan kita bisa fokus, Justru bener-bener itu, fokus. justru Gimana? itu. Kalau kita fokusnya satu atau dua lomba doang, ya kita maksimalin di situ dong. Jadi misalkan ikut lomba A, ya udah fokusnya di A sampai menang. Misalkan gitu. Oke, oke. Terus ternyata aku juga sambil bikin lomba juga. Jadi itu juga melatih kita bagaimana cara struktur kita untuk melatih lomba dan bisa berguna ke depannya juga gitu. Ngomongin tentang soft skill nih. Waktu aku jadi di organisasi itu pernah berhubungan sama rektorat, pernah berhubungan sama pihak luar. Itu kan kalau di dunia perkuliahan kan jarang tuh bahkan nggak pernah kan diajarin buat gini-gini gitu kan nggak pernah. Nah, kalau dari mahasiswa kupu-kupu emang cara untuk memperoleh soft skill yang seperti itu gimana caranya? Eh, Kalau di mahasiswa kupu-kupu mungkin kalau yang seperti itu kan kayak eh, soft skill yang nggak bisa sembarangan orang dapat kan. Ya, Cuman ya kalau masuk kupu-kupu mungkin nggak bisa dapat itu gitu loh. itu. Nggak bisa dapat itu mungkin kalau masuk kupu-kupu. Cuman kalau soft skill yang lain, kalau soal pelatihan Revit, kayak kita di dunia kerja kan gitu kan, itu kan bisa banget nih mahasiswa kupu-kupu. Soalnya kan kita punya banyak waktu luang yang bisa kita pakai buat ngelatih skill kita gitu. Kalau skill itu mahasiswa pura-pura juga bisa. Soalnya kan kita juga kan orangnya banyak. Kalau misalkan yang satu nggak bisa gitu, yang lain bisa saling mengajari gitu. Jadi Ya mungkin itu kan benefitnya dari teman ke teman lah. Cuma kan ya kita kalau dari kita mahasiswa kupu-kupu, kita ikut kursus kan itu lebih lebih fokus gitu loh. Kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih fokus ke diri kita, ke apa yang kita pelajari kan kayak gitu. tapi di dunia kerja itu nggak melulu tentang soft skill yang teknis loh yang dibutuhkan. Yang soft skill tentang public speaking juga dibutuhin loh. Ya mungkin mungkin dua-duanya juga dibutuhin. Cuman kan kita kan harus memilih keahlian kita di mana kayak gitu. Kalau misalnya kupu-kupu mungkin bisa lebih memilih kayak gitu. Kalau mahasiswa kedokteran kan dituntut lebih multi talent nih, harus bisa banyak kayak gitu kan. Ya, Kalau bisa kupu-kupu kan bisa keunggulannya ya itu, kita bisa fokus ke satu, kita dalami itu, kita jalani gitu. Lanjut gak sih? Makin panjang nih. lah. Eh, Yaudah deh, terakhir. Pendapat Anda tentang mahasiswa kura-kura dan juga pendapat Anda tentang apa yang nggak enaknya gitu dari mahasiswa kura-kura. ini dari yang aku tahu ini aja ya. Hmm. Yang pertama mungkin enaknya aja, enaknya dulu. Enaknya pasti yang pertama relasi. Kan soalnya banyak banget tuh dari cutting, terus teman seangkatan, terus dosen, mungkin dari dunia luar juga banyak kan gitu kan. Banyak banget lah relasinya. Terus habis itu dituntut buat bisa banyak hal. Kayak yang tadi yang cuma bisa didapetin di organisasi kayak ya. gitu. Terus mungkin kalau kurangnya ya itu tadi ya jam istirahat berkurang, terus nggak bisa fokus ke satu hal kan, kayak fokusnya kan juga bukan kepecah sebenarnya, kita fokus dua-duanya kan kalau masuk kura-kura, cuman ya nggak bisa mendalami satu hal yang benar-benar dalam kan kayak gitu kalau masuk kura-kura. Terus eh, nggak bisa main game sampai malam kayak gitulah, nggak bisa kan. Kalau kita kan bisa kerja part time, bisa ikut-ikut lomba yang bener-bener banyak banget, kita tinggal milih kayak gitu. Itu pendapat aku tentang mahasiswa kura-kura. Kalau Ika sendiri tentang mahasiswa kupu-kupu gimana? Kalau dari aku pendapatku tentang mahasiswa kupu-kupu ya juga sama sih. Jam tidur banyak oke. Cuma Ya pastilah. yang lebih baik alangkah baiknya Bukan jam tidur, bukan jam tidur, lebih tepatnya jam istirahat lah. ya waktu istirahat. Ya. Tapi kalau menurutku waktu istirahat itu juga bisa digunakan tuh hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa diperoleh di organisasi misalnya. Oke. Terus yang selanjutnya juga misalkan mahasiswa kupu bisa kerja.
di mahasiswa kura-kura juga ada yang sambil kerja juga. Jadi kalau menurutku itu bukan murni enaknya jadi mahasiswa kupu-kupu, tergantung orangnya juga untuk membagi waktunya. Cuman kan kalau mahasiswa kupu-kupu lebih enak aja lah, lebih luasa. Ya, lebih banyak lah waktunya. Oke. Ya. Terus kalau masalah bisa multi talent itu mahasiswa kura-kura bukan multi talent, tapi juga fokusnya juga harus ada tujuan, nggak sekedar multi talent tapi juga punya tujuan yang jelas gitu loh. Jadi kalau menurutku mahasiswa kupu-kupu itu seharusnya paling nggak nyoba lah jadi mahasiswa kura-kura di organisasi deh, nyoba terjun tuh di organisasi. Introvert kan, kita kan introvert. Itu bisa diubah. Contohnya aku nih aku dulu introvert banget juga loh, bisa loh ya mungkin bisa dirubah lah, cuman kan ya itu lebih enak istirahat lah, kita tidur main game sampai malam kayak gitu bisa lah. Itu dipakai itu hal yang bermanfaat. Oke. Nah, untuk diskusi kali ini cukup sekian lah. Terima kasih buat teman-teman telah menonton podcast Diksi kali ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, enaknya jadi mahasiswa kupu-kupu itu apa, mahasiswa kura-kura itu enaknya apa, benefitnya apa. Kalian juga bisa menentukan sendiri nanti ingin jadi mahasiswa yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan keinginan kalian dan tujuan kalian dalam perkuliahan. Jadi ya itu terserah kalian mau pilih apa. Kalau dari aku justru mahasiswa kura-kura ya. Kupu-kupu. Kalau dari aku kupu-kupu. Terima kasih untuk Mas Jordan. Ya, sama-sama. Atas diskusinya. Terima kasih untuk pendapatnya yang bagus juga. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih telah menonton podcast Diksi kali ini. Sampai jumpa di podcast Diksi selanjutnya. Dadah.